Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Berikut saya rangkum sebuah film yang berjudul Kain Kafan Hitam tahun 2019, mengisahkan seorang mahasiswi yang sedang mencari rumah kontrakan dan mendapatkan teror dari makhluk lain di rumah barunya tersebut. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk siapkan kopi duduk manis, selamat menonton, dan inilah Kain Kafan Hitam. Film diawali di sebuah universitas di kota Bandung. Terlihat Bimo, ini anaknya, yang sedang menghampiri Evelyn bermaksud untuk menawarkan agar Evelyn tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Namun Evelyn menolak tawaran Bimo itu lantaran tidak mau merepotkannya. Sementara Evelyn sendiri harus merawat kedua adiknya, ini anaknya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Dan kini ia harus mencari rumah kontrakan sebab rumah yang lama disita oleh pihak bank. Siang itu Evelyn minta diantar Bimo untuk melihat rumah yang akan dikontrakkan. Sesampainya di sana, mereka dikagetkan oleh bapak pemilik kontrakan itu yang datangnya tiba-tiba. Evelyn merasa heran dengan kondisi rumah yang tampak tidak terurus hingga sampai listrik saja tidak menyala. Sampai di ruang tamu, pandangan Evelyn tertuju ke sebuah foto yang terpajang di dinding ruangan, yang ternyata foto itu adalah si pemilik rumah itu. Dan bapak pun berpesan jika Evelyn jadi tinggal di situ, jangan sekali-kali memindahkan posisi barang-barang yang sudah tertata di dalam rumah itu. Di ruang makan terdapat sebuah foto bergambar macan yang pada saat mau dilihat, bapak itu melarang agar tidak memindahkan foto itu barang sejengkal saja. Saat bapak sedang menunjukkan tempat kamar mandi, tiba-tiba saat ingin pulang, Bimo yang nampaknya kurang yakin dengan tempat itu menyarankan agar Evelyn cari tempat yang lain saja. Namun Evelyn sendiri yang terkendala dengan keuangan harus menempatin rumah itu karena harganya yang sangat murah. Esok harinya Bimo yang disamperin oleh Roy yang menanyakan kapan akan investigasi ke tempat angker, yang ternyata Bimo ini hobinya adalah dengan dunia mistis dan goib. Ia pun mempunyai komunitas pencari setan di kampus itu. Lantas Bimo mengajak Roy untuk membantu pindahan Evelyn ke rumah kontrakannya yang baru tersebut. Tibalah mereka semua di kontrakan Evelyn, namun Angelin merasa ada yang aneh di rumah tersebut. Hingga melangkah pun seperti orang ketakutan, terlihat Arya dan Maya adik Evelyn yang sedang melihat-lihat suasana di rumah itu. Sementara Angelin yang penasaran tapi takut mencoba masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba pintu itu membuka dengan sendirinya. Lalu Angelin masuk untuk memastikan kondisi di dalam, yang ternyata itu adalah kamar mandi yang sudah tidak terurus. Kemudian Roy yang sedang asik mengambil foto di sebuah pohon yang sangat besar di area rumah itu. Namun tiba-tiba muncullah cokor yang menggerayangi badan Roy. Ketika Roy berbalik, ternyata itu adalah Angelin yang mengajak Roy untuk segera pulang dari tempat itu. Akhirnya Bimo, Roy, dan Angelin pun pulang. Tinggallah Evelyn dan kedua adiknya di rumah itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Arya dan Maya yang sedang mau tidur dikagetkan oleh suara musik yang ketika mereka bangun, tiba-tiba datanglah Evelyn yang mencoba untuk menenangkan adiknya itu agar tidak teriak-teriak lagi. Sementara Evelyn yang baru saja masuk kamar, tiba-tiba mendengar suara musik itu. Lantas ia pun mencari sumber suara tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari box kotak musik yang ada di meja. Kemudian Evelyn mematikan suara itu, namun tiba-tiba ternyata semua itu hanya mimpi. Sementara itu Roy di kampus menunjukkan hasil foto yang ia ambil di rumah Evelyn kemarin, yang ternyata di foto itu banyak penampakannya. Sedangkan Evelyn di rumah yang sedang bersiap-siap berangkat kuliah dikagetkan oleh suara dari box musik itu yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Saat Evelyn dekati, tiba-tiba malam itu Arya sedang ketakutan mau ke kamar mandi, minta ditemani oleh Maya. Namun Maya tidak mau, alhasil Arya ke kamar mandi sendiri. Lalu pada saat menuju kamar mandi, ia mendengar suara dari box musik itu. Lantas ia mengeceknya dan nampaknya Maya
yang datang namun pada saat masuk ke kamar mandi dan Arya menyusulnya tiba-tiba. Beruntung Evelyn datang pada waktunya yang tepat sehingga Arya pun bisa tenang. Lalu ia menceritakan kalau tadi ada sosok hitam di pojok ruangan. Sementara Maya yang lagi ada di tangga dikejutkan oleh sosok hitam yang merangkak di depannya dan lalu Evelyn yang menyadari Maya sudah tidak ada di kamarnya bermaksud untuk mencarinya dan ia pun mendapati Maya yang sudah duduk di kursi goyang. Sambil memegang box musik itu lantas Evelyn berniat untuk mendekati Maya namun tiba-tiba ya, pagi harinya Maya dan Arya yang sedang mau berangkat ke sekolah dikejutkan oleh Evelyn yang tertidur di depan meja itu. Yang ternyata dari semalam Maya dan Arya sudah tertidur dari sore. Lantas siapa yang semalam bersama Evelyn? Mengerikan. Karena menurut Evelyn ada yang aneh, ia pun menceritakan kejadian semalam ke Bimo, Roy, dan Angeline. Dari situ muncullah ide Roy yang menyarankan agar mereka bertiga itu menginap di rumah Evelyn. Akhirnya mereka bertiga menginap di rumah Evelyn yang mana Roy harus tidur di kamar sendirian. Baru saja merebahkan badan dikagetkan oleh kran kamar mandi yang menyala dengan sendirinya. Tak cukup sampai di situ, ia pun melihat Arya yang keluar dari kamarnya. Sementara Angeline yang tidak bisa tidur iseng dan mencoba untuk memfoto ruangan kamarnya. Namun apa yang terjadi ketika Angeline melihat hasil fotonya yang ternyata ada sesuatu sosok yang tertangkap oleh kameranya. Kemudian Roy mengikuti Arya ternyata ke arah kebun. Karena kondisi gelap tidak bisa melihat, Roy pun terjatuh. Pada saat bangun tiba-tiba Bimo yang merasa kaget melihat Maya keluar dari kamar lalu mengikutinya. Merasa ada yang ganjil, Bimo kemudian menelepon Evelyn. Evelyn yang masih bangun setengah sadar mengiyakan kata Bimo. Namun ketika dia sadar bahwa tadi ia tidur bareng sama Bimo, kemudian ia sekarang meneleponnya. Lantas siapa yang sekarang tidur sama dia? Dengan perasaan berdebar campur takut, Evelyn mencoba untuk membuka selimut dan ya, ada sosok kosong yang terbaring di tempat tidur. Evelyn berlari ke kamar Angeline dan pada saat masuk sudah melihat Angeline yang sedang duduk di lantai. Saat Evelyn mendekati dan menepuk bahunya, ternyata lalu Bimo yang mengikuti Maya ke arah pohon besar itu terpaksa harus kehilangan jejak, mungkin karena sinyal GPS kurang bagus di sana. Dan pada saat Bimo membalikkan badan, tiba-tiba muncullah sosok merangkak yang mungkin sedang latihan militer dan Bimo tak kuasa melihat itu akhirnya pingsan. Tinggallah Evelyn di rumah itu yang belum pingsan, mencoba untuk uji nyali mendatangi kamar mandi. Namun pada saat baru masuk mendengar suara aneh di belakangnya, refleks melihat ke belakang dan ya, muncullah sosok hitam mendekati wajah Evelyn yang nampaknya makhluk itu kelaparan karena belum sarapan. Dan ini flashback kisah terjadinya rumah seram itu yang ternyata dulu ada sepasang kekasih yang bernama Aldi dan Nagita. Mereka berdua saling mencintai dan akhirnya berbuat asusila yang mengakibatkan Nagita hamil. Namun pada saat Aldi minta restu ke ibunya untuk menikahi Nagita, ibunya menolak dan tidak merestui hubungannya itu lantaran perbedaan strata ekonomi. Namun pada akhirnya Nagita tinggal satu rumah hingga suatu ketika Aldi ada tugas luar kota yang mengharuskan ia harus pergi. Sebelum pergi Aldi memberi hadiah buat Nagita, yaitu kotak box musik. Suatu hari Nagita merasakan kontraksi dari kandungannya yang tak sengaja memecahkan guci turun-temurun punya ibunya. Merasa guci itu mempunyai nilai luhur, ibunya marah dan mendorong Nagita yang mengakibatkan Nagita tewas.
Merasa panik, ibunya memanggil bapak tadi, menyuruh mengambil kelambu hitam untuk membungkus mayat Nagita yang kemudian dikubur di bawah pohon besar itu. Ternyata makhluk hitam tadi ingin menyampaikan pesan lewat badan Evelyn. Setelah semua pesan tersampaikan, Evelyn tersadar yang ternyata sudah di kamar mandi. Disusul Angeline yang sadar, kemudian Roy yang terbangun sudah berada di bawah pohon itu. Begitu juga Bimo. Sementara Evelyn terdiam terpaku di depan batu yang ternyata itu adalah tempat di mana Nagita dikuburkan waktu dulu. Akhirnya mayat Nagita dikuburkan dengan layak oleh warga sekitar. Di akhir film, Evelyn yang melihat sosok Nagita yang mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempurnakan jasadnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang menyayat hati. Jika kamu membenci perbedaan, kamu sejatinya membenci seluruh manusia, karena semua manusia diciptakan yang serba berbeda. Tak ada yang sama. Hidup akan membawamu bertemu dengan beragam perbedaan, maka nikmatilah itu dengan hati yang lapang. Saya Moel, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.